بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau diutus kepada kita semuanya, baik dari kalangan manusia ataupun jin, diutus untuk menyampaikan agama Allah, dan dengannya kita merealisasikan agama Allah tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Agamanya terus dijalankan, syariatnya terus dijalankan mulai beliau diutus sampai datangnya hari kiamat nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nabi, berkaitan dengan rasul yang diutus, sebagaimana telah kita dengarkan, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sungguh kalau sampai nabi dan rasul tidak diutus, maka kita tidak jauh bedanya dengan hewan, atau kita tidaklah beda keberadaannya dengan hewan, terkecuali dari bentuk wujud zahir saja. Kita berbicara, hewan tidak berbicara. Kita berupa manusia, hewan berupa binatang. Namun karena diutusnya nabi dan rasul, diutusnya nabi dan rasul oleh Allah, secara khusus diutusnya kepada kita kaum muslimin, nabinya Muhammad dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita diposisikan dengan perbedaan dari hewan, di mana dengan keberadaan nabi dan rasul tersebut kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat anugerah kepada mereka manusia, secara khusus bangsa Arab yang pada waktu itu berada di zaman jahiliyah, diutus kepada mereka seorang nabi dan rasul dari kalangan mereka, yang dikatakan nabi ini membimbing mereka, mengajak mereka ke arah kebenaran, mengajarkan mereka agama Allah, membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, dan mengajarkan kepada mereka hikmah yang sebelum itu mereka berada di atas
kesesatan yang amat nyata. Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nikmat. Sebagai nikmat. Maka wajar kalau di sini beliau mengatakan alhamdulillahilladzi arsala rusulahu, termasuk diantaranya adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat, anugerah dan karunia bagi manusia. Dengan Nabi ini kita selamat. Dengan Nabi ini kita mendapatkan tempat yang layak nantinya. Oleh karena itu, berkaitan dengan keberadaan Nabi yang mulia ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang pertama, sebagaimana dinyatakan tadi, perlu kita syukuri. Yang kedua, tentunya keberadaan beliau tidak hanya sekedar disyukuri begitu saja, tapi bagaimana bentuk syukur itu direalisasikan. Apa realisasi daripada syukur? Yakni diikrarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan tentunya diamalkan dengan anggota badan dari bentuk amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menetapkannya dengan hatinya, puji syukur kepada Allah berkaitan dengan Nabi dan Rasulnya ini. Dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah, dan tentunya dengan amalan ketaatan yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan, bahkan ditunjukkan oleh Nabi dan Rasul tersebut, dijalankan. Ini tandanya dia bersyukur dengan keberadaan Nabi yang Allah datangkan tersebut. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kenyataannya? Sebagian kita setelah mengetahui bahwa Nabi ini diutus, dikhususkan kepada kita semuanya, kaum muslimin, dan juga didatangkan Nabi ini kepada semua manusia dan jin, keberadaannya terkadang tidak disyukuri. Apa yang dia tunjukkan, apa yang dia arahkan, adanya pelecehan, adanya pengingkaran, adanya bentuk maksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini bukanlah tanda bentuk syukur, dan yang seperti ini bukanlah tanda menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajar kalau beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ketika mendengarkan dikatakan dengan pengecualian ini orang yang enggan, para sahabat terkejut dan lantas bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Sementara kasus masuk ke dalam surga adalah perkara yang diharap-harapkan, diidam-idamkan, diingin-inginkan oleh semua pihak. Tapi kok ternyata ada yang enggan. Maka kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man ata'ani faqad aba." Siapa yang mematuhiku, maka dialah yang masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat, tidak mentaatiku, dialah yang dikatakan enggan tadi. Dan tentunya kalau dia tidak masuk ke dalam surga, dia masuk ke dalam neraka
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Lihatlah di mana mentaati beliau sekaligus sebagai tanda kesyukuran, mengikuti beliau, menegakkan apa yang datang dari syariat beliau sekaligus sebagai tanda kesyukuran, juga sebagai bentuk peringatan kalau sampai kita meninggalkan dan bermaksiat, tidak mengikuti apa yang datang dari petunjuk beliau. Sehingga seorang yang mengerti nikmat diutusnya Nabi dan Rasul yang mulia ini, tentunya dengan mengikuti beliau, apa yang beliau perintahkan diikuti, apa yang beliau larang ditinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi dan Rasul yang mulia ini Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkannya, maka terimalah, ambillah, jalanilah, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keterangan yang bisa kita dapatkan dari pernyataan beliau, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah ba'da rusul. Selanjutnya, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi dan Rasul yang dimuliakan ini, terkhusus beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diturunkan kepadanya kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan firman-Nya, wahyunya, dan merupakan kalamnya, merupakan pembicaraannya, perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kitab ini kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya nikmat di atas nikmat. Sebelumnya kita mendengarkan Nabi dan Rasul ini sebagai nikmat, maka kemudian Allah mendatangkan setelahnya kitab juga sebagai nikmat terhadap manusia. Dengan kitab ini mereka mengerti mana yang hak, mana yang batil. Dengan kitab ini mereka mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kitab ini merupakan petunjuk bagi mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan kitab ini yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya, tentunya pula untuk dipelajari, dicermati, lantas diamalkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun." Bahwasanya katakan wahai Nabi dan Rasul, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian semua, yang Dia Subhanahu wa ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi,
yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang mematikan, yang menghidupkan, maka berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi yang ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, dan orang yang beriman kepada Allah dan kalimat Allah, kemudian mengikuti Nabi Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat tadi dikatakan wa kalimatihi, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ayatnya, yakni kalamnya, dan tentunya pula apa yang datang dari, apa yang dikatakan dengan kitabnya. Siapa yang mengikutinya, siapa yang mengikutinya, siapa yang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, faman balaghahu hadzal qur'ana min 'arabin wa 'ajamin wa aswad wa ahmar wa ins wa jan fahuwa nadhirun lahu. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, li'undhirakum bihi wa man balagh. Siapa yang sampai kepadanya Al-Quran ini, baik dari orang Arab, baik dari orang Ajam, baik dari orang yang berkulit kecoklatan ataupun kemerahan, baik dari bangsa manusia ataupun jin, maka Al-Quran ini sebagai pemberi peringatan baginya, sebagai pemberi peringatan baginya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang Allah turunkan sekaligus sebagai nikmat setelah Allah menciptakan kita, setelah Allah mendatangkan Nabi dan Rasulnya, Allah menurunkan kitabnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang perlu bagi kita untuk mengetahuinya, bahwa kitab yang Allah turunkan ini kitab yang menutup kitab yang lain, kitab yang menyempurnakan kitab yang lain, kitab yang membenarkan kitab yang lain, dan kitab yang menghapuskan dari ketetapan-ketetapan yang ada sebelumnya di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Al-Quranul Karim. Karenanya apa yang diturunkan kepada umat ini melalui nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seagung-agung kitab, yakni Al-Quranul Karim, semulia-mulia kitab, seutama-utama kitab. Kalau dinyatakan Az-Zabur, kitab yang besar. Kalau dikatakan At-Taurat, kitab yang agung. Kalau dikatakan Injil, kitab yang mencakup daripada kedua kitab tersebut, Zabur dan Taurat, maka Al-Quran mencakup daripada semuanya. Mencakup daripada semuanya, dan tentunya Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling besar, yang paling agung di antara kitab-kitab yang ada. Wallahu a'lam bis-shawab. Kitab yang agung ini, sebagaimana kita awali tadi, tidak semata-mata diturunkan oleh Allah begitu saja, tapi sebagai tuntutan terhadap seorang muslim dalam mempelajari, menimba ilmu, mempelajari agamanya. Maka kitab ini adalah kitab yang utama dan paling pertama yang mesti dipelajari,
yang mesti ditelaah, yang mesti untuk kita ketahui makna-maknanya, lantas kita realisasikan dengan bentuk amalan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan ada seorang yang merasa dirinya berislam lantas telah diturunkan kepadanya kitab berupa Al-Quran. Al-Quran hanyalah sekedar sebagai perhiasan di rumahnya, perhiasan di kamarnya, atau perhiasan di tempat-tempat, baik itu disimpan di rak ataupun dipajang di tempat-tempat pajangan. Tapi Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung tersebut dipelajari, diamalkan, direalisasikan. Inilah bentuk nikmat yang mesti kita syukuri. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad a'lamahum fihi 'anillah annahu naddabahum ila fahmihi. Faqala ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Wa qala ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamahum fihi 'anillah. Allah telah mengajarkan kepada mereka dan telah memberitahukan kepada mereka melalui nabinya dengan kitabnya bahwasanya mesti bagi mereka untuk memahaminya. Allah telah memberitahukan kepada kita, Allah telah mengajarkan kepada kita melalui nabinya dengan pemberitaan kitabnya bahwa mesti bagi kita untuk mempelajarinya, memahaminya. Jadi kitab yang Allah turunkan, kalau misalkan ini adalah Al-Quranul Karim, kitab yang Allah turunkan ini bukanlah semata-mata diturunkan begitu saja, tapi mesti bagi kita semua untuk mempelajarinya, mesti bagi kita semua untuk memahaminya. Sehingga tadi tidaklah sekedar menjadi pajangan, tidaklah sekedar menjadi perhiasan di dinding atau di rak-rak buku kita. Wallahu a'lam bishawab. Berkata alim yang mulia Asy-Syaikh Al-Allama Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam satu nasihat beliau, hendaknya bagi seorang muslim mempelajari, membaca Al-Quran setiap hari. Atau hendaknya bagi seorang muslim membaca Al-Quran ketika dia memiliki waktu lapang atau ketika dia mendapatkan hari-harinya. Dengan kata lain, Al-Quran sebagai bacaan yang wajib di sisinya. Al-Quran sebagai bacaan wajib di sisinya. Tidaklah dia meninggalkan Al-Quran dalam sehari-harinya. Tidaklah dia meninggalkan Al-Quran sebagai bacaan dalam bacaan sehari-harinya. Mungkin baginya, kata beliau, untuk membaca Al-Quran dalam catatan Al-Quran 1 juz atau 1 hizb atau beberapa hizb sampai kemudian 1 juz. Ini bagi seorang muslim, karena bacaan Al-Quran adalah ibadah dan merupakan bacaan yang wajib baginya. Bacaan yang wajib baginya. Betapa baik nasihat dari beliau sebagaimana maknanya, yang menasihatkan kepada kaum muslimin secara khusus mereka yang berada di dunia ini pada hari ini, berada
sebagai manusia pada hari ini untuk membaca Al-Quran. Tentunya ini tidak lain dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Tidakkah mereka untuk mencermati, mempelajari Al-Quran, mencermati, mempelajari, tadabbur dalam bahasa Arabnya, tentunya yang pertama kali adalah membacanya. Membacanya. Karena tidak mungkin seorang meneliti, menelaah kalau dia tidak membacanya. Maka mentadabburi Al-Quran adalah membacanya. Kemudian setelah membacanya, tidaklah dia baca begitu saja tanpa mengerti makna dan artinya. Karenanya berkata guru kami yang mulia Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dan begitu pula dari catatan-catatan yang kita dapatkan dari ulama kita, dan demikian pula dari apa yang ditulis oleh mereka para ulama, mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan mengerti makna-maknanya. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim, kalau membaca Al-Quran tidak dia baca begitu saja. Baginya untuk mengerti maknanya, atau paling tidak dia membaca dengan tarjamah. Sehingga ketika dia membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia mengerti artinya. Apa itu Alhamdulillahirabbil alamin? Ar-Rahmanir Rahim, demikian pula, dan seterusnya. Bukan dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya, ataupun dia membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya dari ayat, lantas dia tidak mengerti maknanya. Inilah yang banyak terjadi di sebagian orang. Mereka membaca Al-Quran tanpa mengerti maknanya, sehingga seketika dia membaca Al-Quran, bersamaan dengan itu dia melanggar apa yang dia baca. Dia melanggar apa yang dia baca. Di mana misalnya dia membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tapi dia masih meyakini bahwa ada yang bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia membaca, bahkan mungkin dia dari kalangan seorang yang mengimami manusia. Dia membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia bersamaan dengan itu masih meyakini bahwa di sana ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat dari selain Allah. Ini tentunya karena apa yang dia baca tidak dia paham. Sungguh kalau dia baca dengan dia paham maknanya, dia tidak akan membacanya karena dia malu. Dia malu mengatakan kepada Allah, kita tempat bergantung Allahus samad. Lantas dia ketergantungan dengan sesuatu yang lain. Demikian. Kita kembali kepada apa yang dikatakan tadi oleh guru kami yang mulia dan para ulama yang lain, membaca Al-Quran dengan mengerti maknanya. Dan tentunya dengan mengerti maknanya nanti membawa seseorang akan atau butuh untuk mempelajarinya lebih mendalam. Ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, makna alhamdulillah itu apa ya? Demikian pula ketika dia membaca ayat yang lain. Karenanya benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mempelajari, mendalami, memahami Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, karena kalau Al-Qur'an ini seandainya datang dari selain Allah, tentunya tidak kalian dapatkan seperti apa yang ada. Tidak kalian dapatkan seperti apa yang ada. Kalau itu datang misalnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, kalian tidak dapati seperti apa yang ada sekarang ini. Di mana Allah mengatakan dalam ayat tersebut, walau kana min indi ghairillah, kalau itu datang dari selain Allah, siapa saja, dari kalangan siapa saja, maka dia akan mendapati pertentangan, perselisihan yang banyak. Tapi karena itu datang dari Allah, dibawa oleh Jibril, wahyu Allah diwahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka didapatkan Al-Qur'an utuh sebagaimana adanya, didapatkan sempurna, didapatkan satu dengan yang lainnya tersusun, satu dengan yang lainnya tidak bertabrakan, dan satu dengan yang lainnya saling dukung mendukung. Demikian itu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Karena keberadaannya demikian, maka pelajarilah, pahamilah, dan tentunya bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Syekh yang mulia tersebut, Muqbil Ibnul Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa betapa baiknya seorang muslim dia habiskan waktunya dengan membaca kitab seperti ini, misalnya Ibnu Katsir, dari awal sampai akhir. Karena dengan membacanya dia telah membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Telah membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Bahkan kata beliau, saya terus akan membaca kitab yang baik ini sampai Allah merenggut atau mengambil nyawaku. Dan benar apa yang beliau katakan. Beliau di akhir umur beliau terus membaca kitab tafsir sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau. Karya yang paling besar dan kaya-kayanya belum diterbitkan adalah penelitian riwayat dan pembahasan riwayat tafsir At-Tabari, Ummut Tafasir. Meneliti riwayat-riwayat yang ada, memisahkan riwayat-riwayat yang ada, yang sahih dan dhaifnya. Ini beliau sudah kerjakan dan selesai dalam pengerjaannya. Namun sebelum beliau melihat terbitnya kitab tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini contoh alim yang ada di zaman ini. Dan dengan perkataannya tadi kita mencoba mengambil pelajaran. Karena perkataan mereka para ulama, baik yang telah wafat ataupun yang ada sekarang ini, perkataan mereka padanya hikmah. Hikmah yang membimbing kita untuk senantiasa bertakarrub dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mempelajari, membaca, mencermati Al-Quran, menelaah Al-Quran, yang seandainya kitab ini datang dari selain Allah, tentunya akan didapati di sana perselisihan, pertentangan yang amat banyak. Allah juga Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitab ini adalah kitab yang Allah turunkan kepadamu wahai Nabi dan Rasul.
Kitabun anzalnahu ilaih, kitab yang diberkati oleh Allah, mubarakun, kitab yang diberkati oleh Allah. Tujuannya liyadabbaru ayatihi, agar supaya dibaca, dipelajari, ditelaah ayat-ayatnya. Dan juga tujuannya waliyatadzakara ulul albab, agar supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tinggallah sekarang pertanyaan, apakah kita setelah mendengar bahwa kitab ini sebagai nikmat yang Allah turunkan, apakah kita setelah mengetahui bahwasanya kitab yang Allah turunkan ini kitab yang diberkati, dan kita setelah kita mengetahui bahwa kitab yang Allah turunkan ini kitab yang maha sempurna, sempurna sekali, dan setelah kita mengetahui bahwa kitab yang Allah turunkan ini bukan diturunkan begitu saja, perlu dipelajari, perlu ditelaah, dipahami, apakah kita telah memahaminya? Apakah kita telah mempelajarinya? Atau alih-alih mempelajari, alih-alih menelaahnya, telahkah kita membacanya dalam kehidupan kita sehari-harinya? Apakah kita dari orang-orang yang mengingatkan dalam membaca Al-Quran? Ada satu contoh yang baik di tengah keluarga muslim menginginkan perbuatan yang positif ini terjadi pada keluarganya. Terkadang ayah ataupun ibu menegur anaknya di malam hari untuk mendidik dan tentunya untuk membimbing. Nah, sudah selesai PR-nya? Sudah selesai enggak PR-nya? Sudah selesai enggak pekerjaan sekolahnya? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Mengarahkan, membimbing sang anak agar mengerjakan pekerjaan yang dianggap positif, baik bagi anak itu, berguna baginya kelak. Namun tentunya yang positif ini lebih bagus lagi kalau ditambah. Nah, sudahkah kamu membaca Al-Quran? Dari Al-Quran yang mana yang dibaca, nak? Teguran sang ayah kepada anak adalah pendidikan bagi dirinya sendiri. Ketika dia menegur sang anak, teguran bagi dirinya. Kalau begitu, sudahkah saya membaca Al-Quran? Demikian. Ini contoh. Dengan membaca akan menarik kita untuk mempelajari Al-Quran. Dengan membaca akan menarik kita untuk menelaah Al-Quran. Sehingga pertanyaan yang tadi kita katakan, sudahkah kita demikian? Tentunya kita berharap mudah-mudahan benar adanya, dan mudah-mudahan sebagaimana adanya kita dari orang-orang yang membaca Al-Quran, lantas kemudian mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian pada istri kita, demikian pada anak-anak kita. Kalau kita juga dari orang-orang yang memiliki keluarga yang lain, dari kerabat kita, dan seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau meneliti, membaca, mempelajari Al-Quran?
Ataukah hati mereka sudah tertutup? Orang yang tidak mau mempelajari, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau menelaah, memahami Al-Quran, dinyatakan di sini ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka sudah tertutup sehingga tidak lagi mau membaca, mempelajari Al-Quran? Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua di hari yang baik ini, kita memulai untuk mempelajari Al-Quran, memulai untuk melihat keterangan-keterangan yang baik dari Al-Quran. Namun karena apa yang banyak dari keterangan ayat-ayat, kita tidak mungkin mengambilnya secara keseluruhannya dalam satu kali pertemuan. Dan karena dengan keterangan, dengan ayat yang banyak, kita tidak mungkin mengambil ayat demi ayat dengan sekedar membacanya tanpa mengerti dan memahaminya. Sehingga mungkin dalam perjalanannya seayat demi seayat, lantas surah demi surah, sehingga kita menyelesaikan, mudah-mudahan dalam pembahasan kita membahas, mengkaji, mempelajari tafsir Quranul Azim ini yang ditulis oleh Al-Imam Allamah Ismail Ibnu Umar Ibni Katsir Abul Fida rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wallahu a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam suratul Fatihah, di sini kita akan mendapati beberapa keterangan yang bermanfaat. Di sini kita akan mendapati beberapa keterangan yang bermanfaat berkaitan dengan keterangan-keterangan pembuka dari tafsir yang baik ini, sehingga menjadi pencerah bagi kita nantinya ketika melewati apa yang disebutkan dari faedah-faedah pembuka dari tafsir ini. Seperti diantaranya berkaitan dengan usul tafsir, berkaitan dengan usul tafsir, yakni pokok-pokok dari penafsiran. Mungkin kita sudah sering mendengarkan kitab tafsir seperti diantaranya Ibnu Katsir, atau mungkin kita sudah mendengarkan kitab tafsir Al-Qurtubi, atau yang lainnya tadi At-Tabari, atau yang lainnya. Lantas beragam tafsir tersebut. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa mesti banyak tafsir? Kenapa mesti banyak tafsir? Dan juga mungkin muncul pertanyaan, kalau tafsir yang banyak ini berarti bebas untuk mentafsirkan. Bebas untuk mentafsirkan. Namun tidak demikian. Makanya tadi kita katakan akan dimulai keterangan-keterangan yang berfaedah dari kitab yang baik ini sebelum masuk ke dalam pembahasan suratul Fatihah sebagai surah yang pertama dalam Al-Quran. Adapun usul tafsir, pokok-pokok daripada penafsiran, maka dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, fa in qala qail fama ahsanu turuq tafsir. Kira-kira pokok tafsir, jalan menafsirkan yang paling baik, yang paling utama itu apa dan seperti apa?
Maka jawabannya, atafu at-turq fi dzalika ay yufassir al-Qur'an bil Qur'an. Pokok tafsir yang pertama adalah mentafsirkan Quran dengan Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat-ayatnya. Allah menurunkan Alif Lam Mim, Allah menurunkan Naam, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menurunkan Iqra, Allah menurunkan Wad-Duha, dan seterusnya. Tentunya ayat ataupun Al-Quranul Karim yang Allah turunkan tersebut, yang merupakan perkataannya, yang paling mengerti terhadap perkataannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling paham, paling mengerti dari perkataan Allah kecuali Dia Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkenaan dengan tafsir Al-Quran, Dialah yang paling paham. Maka pokok tafsir yang pertama adalah Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri, di mana ada ayat dari Al-Quran yang dia diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya. Apa diterangkan oleh Allah pada ayat yang lain? Sehingga pokok tafsir yang pertama adalah ayat Allah ditafsir dengan ayatnya pula. Dan tentunya yang mengetahui ayat ini tafsir dari ayat yang lain, atau ayat ini ditafsirkan dengan ayat ini, mereka orang-orang yang dikatakan alim, ar-rasikhina fil ilm. Mereka adalah orang-orang yang alim, mapan dan dalam pengetahuannya terhadap ilmu, dari kalangan alimun bil Quran, orang yang alim mengilmui Al-Quran. Seperti tentunya yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentunya yang setelahnya dari para sahabatnya, seperti yang paling ma'ruf di sisi mereka dari kalangan alim terhadap Al-Quran ini, tafsir Al-Quran, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, dan yang lainnya. Baru mereka dari kalangan tabi'in, dan kemudian atba'ut tabi'in, tabi'in murid-murid sahabat yang mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir dari sahabat. Kemudian mereka dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in yang mempelajari Al-Quran dari murid-murid sahabat tersebut. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya mempelajari Al-Quran dari murid-muridnya, muridnya sahabat. Demikian. Tidak setiap kita lantas dengan kalimat Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, kita ambil Al-Quran, kita comotkan dengan Al-Quran tersebut. Kenapa demikian? Karena kita bukan ahli, kita bukan orangnya, kita bukan alimnya. Jadi ayat Allah ditafsirkan dengan ayat. Sebagai contoh nanti akan datang keterangan kita dalam surah Naam Al-Fatihah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Lantas ditafsirkan, jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim.
ghair al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Dan tentunya penafsiran an'amta 'alaihim nanti juga kita akan mendapatkan penafsirannya dalam ayat yang lainnya. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Demikian pula dalam surah yang lainnya. Seterusnya demikian. Ini tinjauannya tafsir Al-Quran, mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Quran dengan Al-Quran. Tidak boleh seseorang lantas membaca Al-Quran menafsirkan ayatnya sendiri. Tidak melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama tadi apa? Al-Quran dengan Al-Quran. Karena kebanyakan kita dapatkan, ya karena maaf saja, tanpa adanya pembelajaran terhadap tafsir dan Al-Quran, terkadang ada orang membaca Al-Quran lantas dia tafsirkan, menurut saya ayat ini demikian dan demikian. Ini tentunya jauh menyimpang dari pokok tafsir. Yang seharusnya tafsir Al-Quran pertama kali dengan Al-Quran. Bukan lantas dia mengatakan menurut saya atau hemat saya. Tidak demikian. Al-Quran adalah wahyu Allah, kalamnya Allah. Bagaimana yang diinginkan dengan kalam tersebut? Lihat bagaimana keterangan kalamnya. Dan bagaimana mengetahui ayat ini tafsir untuk itu, ini untuk itu. Tentunya dengan mendapatkan keterangan dari siapa yang diajarkan tafsir tersebut. Tentunya Allah mengajarkan pertama kali kepada siapa? Pada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan dapati nanti dalam suratul Fatihah ketika menafsirkan na'am al-maghdub alaihim, maka ditafsirkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa itu? Al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan Nasara. Al-Maghdub Yahud, waladdallina ad-dallun Nasara. Karena Allah ajarkan kepada kita. Lihat bagaimana keterangan beliau. Lantas keterangan setelahnya orang-orang yang beliau ajarkan tafsir. Ada yang didoakan oleh Nabi dan Rasul untuk mengerti Al-Quran dengan tafsirnya. Siapa itu? Abdullah ibn Abbas. Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah dia terhadap agamamu. Berikanlah kepemahaman terhadap agama dan juga ajarkan dia tafsir, ta'wil, tafsir. Kemudian setelahnya mengetahui Al-Quran ini tafsirnya dari itu dengan orang yang datang belajar dari sahabat. Contohnya Al-Imam Mujahid ibn Jabr belajar dengan Abdullah ibn Abbas. Mujahid ibn Jabr tabi'in, ahli tafsir, belajar dengan Ibn Abbas. Beliau membaca Al-Quran 3 kali dari ayat per ayat kepada Ibn Abbas dan menanyakan bagaimana tafsirnya. Subhanallah. Tentunya dia tidak akan menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai saya,
menurut hemat saya tidak. Tapi tentunya apa yang didapatkan ilmunya dari tafsir yang dia pelajari dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Dia dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga ayat ini merupakan tafsir dari ayat ini, bukan kita yang mencari. Tapi kita melihat bagaimana ayat ini merupakan tafsir dari ini, dari keterangan Nabi dan orang-orang yang dikatakan ahlinya dari kalangan para ulama at-tafsir. Wallahu a'lam bis-shawab. Fama ajmala fi makanin fa innahu qad basata fi mawdi'in akhar. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mengglobalkan ayat di satu tempat, Allah memaparkannya dengan rinci di tempat yang lain. Allah memaparkannya dengan rinci di tempat yang lain. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pokok tafsir yang pertama, bahwa ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan ayat. Lantas yang kedua, fa in a'yaka dzalika fa 'alaika bis-sunnah. Kalau seandainya tidak mampu mendapatkan tafsirnya dalam ayat Al-Quran, maka bagimu untuk menafsirkannya dengan as-sunnah. Tentunya kalau dikatakan as-sunnah, sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata para ulama kita, ulama'una rahimahumullah jami'an, bahwa as-sunnah itu sendiri merupakan tafsir terhadap Al-Quran. Tafsir terhadap Al-Quran. Banyak orang-orang yang mereka lantas menafsirkan dengan pendapatnya, dengan akal pikirannya, karena dia tidak mempelajari dan mengerti as-sunnah. Padahal kalau dia mengerti daripada apa yang dikatakan as-sunnah, maka dia dapatkan sunnah ini merupakan dari tafsir terhadap Al-Quran. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i mengatakan, as-sunnatu mufassirun lil Quran. Sunnah itu tafsir terhadap Al-Quran. Sunnah merupakan tafsir terhadap Al-Quran. Bagaimana tidak? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada beliau. Dan kemudian beliau praktekkan. Beliau merealisasikannya dengan bentuk amalan. Maka ayat ini dengan sendirinya, ketika direalisasikan dengan bentuk amalan oleh beliau, merupakan ayat ini ditafsirkan oleh apa? Dengan sunnah beliau. Dengan sunnah beliau. Tidaklah kita lantas mengambil yang lain. Kita kedepankan as-sunnah. Banyak di dalam Al-Quran penyebutan syariat Allah secara global. Contoh misalnya salat. Salat di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Bagaimana salat itu dengan rincinya? Kalaupun disebutkan ruku, kalaupun disebutkan apa? Sujud. Tapi bagaimana rincinya? Berdiri, takbir lantas ruku,
lantas qiyam, i'tidal, mengatakan sami Allahu liman hamidah, lantas sujud, lantas setelah itu bangkit untuk duduk di antara dua sujud, lantas sujud lagi, lantas berdiri, kemudian nanti pada saat tahiyat, lantas salam. Ini tidak diterangkan oleh apa? Al-Quran. Tegakkanlah salat. Tafsirnya bagaimana ini tegakkan salat? Tafsirnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tegakkan salat. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Artinya kalian di dalam Al-Quran diperintahkan salat dengan global, adapun rincinya sebagaimana kalian lihat aku salat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Demikian. Puasa, zakat, ataupun taharah. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang mau bertobat dan selalu mau bersuci. Bersuci di sini bentuknya global. Datang ayat wudu dengan menyebutkan rukun wudu, di mana dikatakan waqtil aydiyakum ilal marafiq wujuhakum wamsahu bi ru'usikum waqtilu na'am wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ayat ini menyebutkan 4 anggota badan: tangan, wajah, kepala, dan kaki. Lantas dengan wudu yang kita kerjakan, mencuci tangan dengan menyela-nyela jari sampai kepada ini telapak tangan kita ini. Nah, pergelangan telapak tangan ini. Lantas setelahnya wajah dari tempat tumbuhnya rambut, lingkaran wajah sampai ke dagu, sampai batasan telinga, masuk kumur-kumur. Lantas setelah itu sampai ke siku. Lantas usapan wamsahu biru'usikum itu cuma sekedar ru'us, kepala. Dari mana mulai? Apakah dari depan atau dari belakang atau dari tengah? Diajarkan oleh Nabi dari depan, dikembalikan, lantas kedua telinga, lantas kaki. Dengan rinci oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir ini terhadap ayat wudu tadi. Tafsir ini terhadap ayat wudu tadi. Jadi as-sunnah tafsir terhadap Al-Quran. As-sunnah tafsir terhadap Al-Quran. Ini pokok yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya kita jangan terlalu bersegera, terburu-buru, tergesa-gesa menyatakan Al-Quran ini tafsirnya demikian, Al-Quran ini maunya demikian, sebelum kita melihat keterangan tafsirnya dari Allah dan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Ini kedua pokok tafsir, yang di sana masih ada beberapa pokok atau masih tertinggal pokok yang lain. Namun karena keterbatasan waktu dari pengajian yang ada, maka kita di sini boleh menyimpulkan sebagaimana materi yang telah kita ambil dari tafsir secara khusus muqaddimahnya, bahwa pujian itu hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
disunnahkan kita memulai dengan mengucapkan alhamdulillah dan mengakhirinya pula dengan alhamdulillah, sebagaimana dinyatakan dengan perkataan alhamdulillahi ala kulli hal. Juga bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua, kemudian didatangkan kepada kita nabi dan rasul. Lantas nabi dan rasul ini diturunkan kepadanya kitab, dan ini merupakan nikmat di antara nikmat yang Allah telah datangkan kepada kita. Namun nikmat yang ada berupa kitabnya bukanlah semata-mata dijadikan sebagai pajangan, dijadikan sebagai hiasan, tapi Al-Quran yang ada untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dipahami. Kemudian bahwa Al-Quran yang dipelajari dan dibaca ini untuk mengerti maknanya, tentunya pula dengan mengerti tafsirnya. Dan di sana ada beberapa pokok tafsir. Pokok yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua As-Sunnah dengan Al-Quran, dan masih tertinggal pokok yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi amalan bagi kita semua dengan amalan yang baik, dan ilmu yang dengannya akan memberikan cahaya, melunakkan hati kita untuk menerima agama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan bagi kita untuk melanjutkan apa yang datang dari keterangan-keterangan selanjutnya nanti dalam pertemuan dan dalam majelis yang sama. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.